Boruto kembali lagi ke desa setelah insiden Shinjutsu Zen no Omnipotence. Sebuah kemampuan tingkat tinggi, suatu kekuatan dewa yang sangat hebat. Hanya dimiliki oleh God yang maha tahu dan maha kuasa. Awalnya Boruto ingin menunjukkan pada Kawaki bahwa Momoshiki tidak akan bisa mengendalikan dirinya lagi. Namun ternyata hal yang harus diprioritaskan Boruto adalah bukan Kawaki, tapi masalah baru yang ditimbulkan Code dengan ambisinya ingin balas dendam atas kematian Ishiki. Code berhasil menciptakan ancaman baru dengan memanfaatkan Jubi yang dipecah oleh Kode menjadi pasukan Sumiake, membuat orang-orang yang digigit berubah menjadi pohon. Bagaimana cara Boruto menyelamatkan orang yang terjebak dalam pohon itu? Tonton videonya sampai selesai. Seharusnya kita sudah menyadari bahwa apa yang sudah terjadi saat Sumaka menggigit beberapa orang. Sesuai dengan penjelasan dari Amado tentang Shinju atau Jubi. Amado pernah berkata, Otsutsuki itu selalu datang berpasangan. Karena salah satu dari mereka akan ditumbalkan kepada Jubi dan menumbuhkan pohon Shinju yang besar. Amado tidak pernah menjelaskan kenapa Jubi harus diubah dulu menjadi pohon Shinju yang besar. Harusnya tanpa dijelaskan oleh Amado kita sudah mengetahui jawabannya. Mestinya dengan alasan agar mereka menghasilkan buah cakra lebih cepat. Semakin besar pohon Shinju tertanam di sebuah planet, maka semakin cepat cakra di planet itu diserap habis dan menghasilkan buah cakra. Yang menjadi tanda tanya, kenapa Jubi yang mendarat di bumi tidak tumbuh menjadi Shinju yang besar? Jika memang Jubi baru bisa berubah menjadi Shinju setelah mereka diberi makan seorang Otsutsuki. Kenapa Shinju pertama yang tumbuh di bumi tidak sebesar yang dibicarakan oleh Amado? Ada keanehan pada informasi yang diberikan oleh Amado pada anime Boruto di episode 219. Amado pernah berkata untuk menumbuhkan pohon dewa, Jubi diperlukan untuk dijadikan benihnya. Tapi pastinya ini bukan penanaman biasa. Tidak bisa hanya menguburnya di tanah, lalu menyiraminya dengan air. Hanya ada satu cara agar Jubi bisa menjadi pohon suci. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, yaitu menjadikan Otsutsuki yang masih hidup sebagai makanan Jubi. Bisa jadi itulah alasan terbesar kenapa Otsutsuki menyerang planet selalu berpasangan. Salah satu dari mereka akan ditumbalkan untuk mengolah pohon suci, dan yang lainnya bertugas mengawasi pertumbuhan pohon tersebut sampai buah cakra siap untuk dipanen. Lalu kata Sukotono berkata tak kusangka mereka sampai mengorbankan nyawanya untuk memperoleh buah cakra. Lalu Amado membalas, memang sikap mereka terlihat sangat aneh. Namun mereka memiliki sebuah karma. Otsutsuki yang dikorbankan menggunakan karma untuk mempersiapkan wadah yang digunakan untuk bangkit kembali, itulah kegunaan karma. Lalu Sumire berkata kalau begitu Ishiki dan Kaguya dulu juga berniat untuk melakukan hal yang sama. Amado membalas, karena derajat Kaguya lebih rendah maka dialah yang akan dikorbankan. Seharusnya itulah yang mereka rencanakan, tapi rencana itu terhenti karena pengkhianatan Kaguya. Sumiake Code terlihat memakan orang-orang yang ada di Konoha, dan seketika mereka berubah menjadi pohon. Fenomena inilah yang membuat kita menyadari bahwa Amado memang mengetahui sesuatu. Bedanya Sumiake Code tidak memakan Otsutsuki, tapi mereka bisa menjadi pohon hanya karena memakan manusia. Mungkin kenapa cakra manusia bisa membuat Sumiake Code berevolusi menjadi pohon, karena mereka adalah bagian terkecil dari Shinju. Maka tanpa perlu memakan Otsutsuki, mereka bisa langsung berubah menjadi pohon. Lalu bagaimana cara Boruto menyelamatkan orang-orang yang terjebak di pohon itu? Hanya ada satu cara. Dan cara ini pernah ditunjukkan oleh Boruto. Boruto harus melenyapkan tubuh asli Shinju.
Boruto mestinya sudah berpikir untuk menyelamatkan Sasuke yang terjebak di pohon Shinju dengan cara menebang pohon itu. Tapi mungkin saja Momoshiki sempat memperingatkan Boruto bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkan Sasuke dengan cara seperti itu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sasuke adalah dengan melenyapkan tubuh utama Jubi. Inilah kenapa Boruto berusaha untuk menemukan tubuh asli Jubi yang dimanfaatkan oleh Code itu. Tapi sayangnya setelah berhasil menemukan posisi Jubi, Jubi tersebut berevolusi dan memiliki ego. Sekarang Boruto harus menemukan dari keempat Shinju baru itu, Shinju manakah yang betul-betul berkaitan dengan tubuh asli Jubi. Harusnya kita bisa langsung mengenali kalau tubuh asli Jubi pasti ada kaitannya dengan Jura. Kami berani bertanggung jawab atas statement ini, karena satu-satunya ciri-ciri yang dimiliki Jura adalah motif tombol yang ada di jubah Jura. Selama ini kita sudah mengetahui bahwa di cerita Naruto, seseorang yang mempunyai motif tombol pada pakaian yang digunakan jelas itu ciri-ciri mereka memiliki kekuatan Shinju. Misalnya Naruto memiliki 9 tomo di jubah cakra modenya, itu menunjukkan kalau Naruto mempunyai cakra 9 biju. Lalu Hagoromo yang memiliki motif tomo di jubahnya, itu juga melambangkan bahwa dia memiliki kekuatan dari cakra Shinju. Para Otsutsuki yang lain juga sama. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bukti bahwa Madara dan Obito yang sudah memasuki mode Rikudo mempunyai motif tomo di jubah mereka. Itu juga yang melambangkan kalau mereka juga memiliki kekuatan Shinju. Maka satu-satunya kunci agar Boruto bisa melindungi warga desa adalah dia harus mengalahkan Jura. Karena Jura mempunyai ego, Boruto bisa menggunakan ceramah no jutsu untuk menyadarkan Shinju tersebut. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada orang-orang yang terperangkap oleh Sumiyaka Code? Kenapa sekali digigit, mereka tidak bisa melepaskan diri mereka? Yang paling logis bagi kita adalah orang-orang tersebut terperangkap dalam Genjutsu Mugen Tsukuyomi. Kalian harusnya sudah mengerti bahwa Genjutsu Mugen Tsukuyomi adalah genjutsu tingkat tinggi yang memanfaatkan cahaya bulan untuk mencerminkan sinar genjutsu kepada semua makhluk hidup di planet yang sudah tertanam pohon Shinju. Lah Ming, bukannya Genjutsu Mugen Tsukuyomi membutuhkan perjanjian khusus agar bisa digunakan? Ya memang benar Genjutsu Mugen Tsukuyomi memang memerlukan perjanjian tertentu. Contohnya Jubi harus mengantongi kekuatan penuh agar bisa menggunakan Mugen Tsukuyomi. Lalu bagaimana dengan Jubi Ishiki? Bukannya dia tidak memiliki kekuatan penuh untuk melancarkan Mugen Tsukuyomi. Ya memang benar Jubi Ishiki tidak bisa mengimplementasikan Mugen Tsukuyomi, tapi dia bisa mengaplikasikan Mini Mugen Tsukuyomi. Mini Mugen Tsukuyomi adalah terminologi yang admin buat untuk mendukung cerita di video kali ini. Kenapa Mugen Tsukuyomi yang kita ketahui di perang Shinobi keempat memerlukan cakra yang besar untuk mengaplikasikannya? Alasannya, karena kekuatan itu akan berpengaruh pada semua makhluk yang ada di planet tempat Jubi berada. Jika Jubi mengaplikasikan Mugen Tsukuyomi pada satu target saja, apakah mereka masih memerlukan cakra yang besar? Logikanya jelas tidak diperlukan. Jubi Ishiki yang dipecah oleh Code itu membelah tubuhnya menjadi bagian-bagian kecil. Kendati mereka hanyalah bagian kecil dari Jubi, mereka tetaplah menyimpan kekuatan asli Jubi, yaitu Mugen Tsukuyomi. Maka saat mereka menggigit mangsanya, korban pun tidak bisa bergerak dan masuk ke dalam genjutsu mimpi indah. Apakah kalian sadar bahwa apa yang terjadi di luar mimpi-mimpi indah orang-orang yang terjebak di pohon Shinju itu adalah sebuah mimpi buruk juga? Contohnya, Sasuke dalam Mugen Tsukuyomi, dia memimpikan bisa punya banyak waktu bersama anak perempuannya, tidak ada lagi intimidasi dari bangsa langit, dan dia pun bisa hidup bahagia dengan anak perempuannya. Itulah mimpi indahnya. Tapi di luar genjutsu itu, DNA Sasuke malah dikloningkan oleh Shinju dan kloningnya itu menargetkan anak perempuannya yang ada dalam mimpi indahnya. Mungkin orang-orang yang ditargetkan oleh para Shinju adalah orang-orang yang masuk ke mimpi indah Sasuke, Mugi, Kawaki, dan Bake. Mimpinya indah, tapi kenyataannya menjadi mimpi buruk bagi mereka semua. Karena orang-orang yang terjebak ini terkena Mugen Tsukuyomi,
maka wajar jika pohonnya dihancurkan sekalipun. Dampak Mugen Tsukuyomi tidak akan bisa dilepaskan. Satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah dengan menyegel kekuatan Jubi atau memusnahkannya. Apakah Boruto memiliki kekuatan untuk memusnahkan Jubi atau dia